Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali rasanya saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito. Dokter Kito, bersama kita sehat. Nah pemirsa yang ingin konsultasi langsung bisa kontak WhatsApp di 0851 7676 4648 atau bisa komen di postingan Instagram TVRI Bengkulu. Nah pemirsa, masalah pada saluran pernapasan tentunya akan sangat mengganggu penderitanya dan tidak terkecuali dengan sinusitis. Hari ini kita akan membahas masalah dari sinusitis tentunya bersama dengan Dokter Putri. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun tadi diterpa hujan, aman ya? Aman, alhamdulillah. Selanjutnya juga ada Dokter Sony. Halo dokter. Halo, Apa kabar? sehat alhamdulillah. Sehat ya. Tadi kehujanan? Enggak ya, alhamdulillah kita masih diberi hujan pada hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sinusitis ya dokter, akan dijelaskan langsung oleh Dokter Putri. Ya. Kita bahas definisi terlebih dahulu ya, bahwa sinusitis itu adalah peradangan pada sinus. Jadi kita manusia itu memang punya organ yang namanya sinus, letaknya di wajah. Nanti ada berbagai jenis sinus ya, dan ketika ada peradangan di sana, maka kita sebut penyakit tersebut sebagai sinusitis. Begitu. Langsung ke materi saja dokter. Ya, oke. Berdiri ya. Secara definisi, sinusitis itu diartikan sebagai inflamasi atau peradangan di mukosa sinus paranasal, jadi satu ataupun lebih. Nah, manusia itu punya beberapa sinus ya, ada sinus frontal, boleh dilihat di gambarnya, di dekat dahi itu ada sinus frontal, kemudian di dekat hidung itu ada namanya sinus ethmoid, terus ada sinus maxillaris di pipi, ada satu lagi sinus sphenoid. Nah, ini biasanya orang menyebutkan saya bersin-bersin nih karena saya ada sinus begitu. Sebenarnya ya normalnya manusia punya sinus. Memang sinus itu organ tubuh manusia ya di wajah. Dia itu berbentuk rongga. Memang rongga yang ada lendir di dalamnya, tapi lendirnya itu nggak terlalu banyak jumlahnya, sedikit. Fungsinya untuk melembabkan udara. Kemudian kalau memang ada, kan kita kalau bernafas biasanya ada bakteri masuk, debu-debuan masuk. Nah, fungsi dari lendir tersebut adalah untuk mencegah bakteri tersebut atau mikroba masuk lebih lanjut lewat saluran pernafasan manusia. Nah, ketika terjadi peradangan di situ, artinya terjadi peradangan maksudnya adalah misal ada infeksi bakteri, ada infeksi virus atau jamur yang menyebabkan sinus tersebut mengeluarkan lendir lebih banyak. Atau kan kita tahu ya bahwa sebelum-sebelumnya kita sering bahas bahwa tanda-tanda peradangan atau inflamasi tersebut ada bengkak merah. Misalnya di sinus ini ada bengkak merah. Nah, itu bisa menyebabkan kita tuh tersumbat atau menghirup udara atau menghirup bau itu menjadi lebih sulit ya, karena ada obstruksi di situ. Nah, itu disebut sebagai sinusitis. Jadi setelah ini jangan menyebutnya sebagai sinus lagi ya, bahwa sinus itu normal. Ya. Penyakit sinus, saya ada sinus nih, ya kita semua punya sinus, memang normal ya sinus. Berarti salah ya dok ya yang mengatakan sinus saja gitu. Sinusitis berarti peradangan pada sinus, begitu. Dan memang sinus ini ada fungsinya ya, berfungsi untuk tubuh manusia, tapi jangan sampai lendir atau cairan yang ada di sinus tersebut berlebihan sehingga menyebabkan inflamasi atau peradangan yang disebut sebagai yang sinusitis. dikira mungkin harus disampaikan juga pada pemirsa di rumah dokter. Kalau sepengetahuan dari saya sendiri, dikira itu sinus itu berbentuk daging yang tumbuh. Oke. Ya. Ya. Jadi sinus itu dia rongga seperti ini. Ini rongga kosong ya, tapi ada sedikit cairan atau lendir tadi. Fungsinya itu tadi, kalau ada mikroba masuk, dia bisa membunuh mikroba tersebut ya. Nah, ini harusnya memang ada supaya kelembapan udara tuh terjaga. Kalau misalnya nggak ada ini ya nggak normal, berarti memang kalau yang daging tumbuh yang dibilang Helda tadi itu mungkin polip ya.
Jadi itu lebih lanjut lagi penyakit komplikasi dari sinus ini. Nanti mungkin dibahas ya di belakang. Oke. Nah, kalau penyebabnya sendiri multifaktorial ya, banyak sekali penyebab dari sinusitis ini. Mulai dari, tapi yang paling sering adalah alergi, awal mulanya alergi. Kita sebut sebagai rinitis alergi atau peradangan pada hidung disebabkan karena alergi cuaca. Biasanya kan kita suka bersin-bersin tuh pagi-pagi atau subuh-subuh, malam-malam. Terus juga mungkin alergi debu, kalau lagi bersihin rumah suka bersin-bersin, berarti orang tersebut punya alergi debu. Dan biasanya kita sebut dengan penyakit tersebut adalah rinitis alergi. Nah, rinitis alergi ini kan hidungnya mengeluarkan sekret yang berlebihan ya. Jadi prinsipnya hidung kita itu kan punya ruang ya, kemudian ada mukosa di dalamnya. Ketika terjadi peradangan itu nanti akan bengkak ya, lapisannya itu akan bengkak, sehingga ketika bengkak, nah aliran lendirnya itu menjadi terhambat atau ada obstruksi di situ. Nah, itu kita sebut sebagai peradangan atau rinitis alergi. Nah, rinitis alergi ini ujungnya kalau terus-terusan itu akan berujung ke sinusitis ya. Penyebab lainnya apa? Penyebab lainnya yaitu infeksi bakteri, jamur ya. Oh ya, sinusitis ini dia terbagi jadi beberapa kelompok ya. Ada sinusitis akut, subakut, kronik, sama rekuren. Kalau akut berarti dia gejalanya itu muncul kurang dari 3 sampai 4 minggu, sekitar 3 sampai 4 minggu. Kalau misalnya subakut berarti dia sudah masuk ke 4 minggu ya. Kalau akut tadi dia kurang dari 3 minggu, subakut 3 sampai 4 minggu. Kalau nanti dia udah kronik itu sudah lebih dari 12 minggu. Kalau dia udah lebih dari 12 minggu berarti masuk ke sinusitis kronik. Nah, biasanya penyebab yang kronik tadi itu adalah bakteri, infeksi bakteri dan jamur. Kalau yang alergi yang disebabkan karena rinitis alergi biasanya ke sinusitis akut saja. Jadi gejalanya tuh nggak sampai lebih dari 3 minggu ya, kurang. Berarti kambuh-kambuhan gitu ya, Dokter? Nah, iya, sinusitis ini memang sebenarnya kalau ditata laksana, nanti ada ya pembahasan tentang tata laksana. Kalau ditata laksana dengan baik dia bisa sembuh, cuma juga bisa berulang ya. Tergantung tadi, kalau memang penyebabnya karena alergi, berarti ketika alerginya kambuh ada kemungkinan sinusitis, lanjut ke sinusitis ya. Begitu. Penyebab lainnya ada kelainan struktural atau kelainan anatomi, septum nasi atau bagian tengah dari hidungnya itu bermasalah, tidak sesuai dengan bentuknya normal. Ada disfungsi silia itu seperti rambut-rambut ya, bulu-bulu di dalam hidung. Kemudian imunodefisiensi, berarti imun atau sistem kekebalan seorang manusia ketika lagi turun itu juga bisa. Dan infeksi fungi ya, tadi infeksi jamur. Itu yang biasanya menyebabkan sinusitis yang kronik lebih dari 12 minggu. Nah, untuk gejala-gejalanya sinusitis ini sering tertukar dengan bersin-bersin yang kita sebut diagnosisnya itu common cold. Common cold itu adalah ketika seorang pasien datang dengan keluhan biasanya pilek, batuk, demam, flu biasanya kita sebut sebagai common cold. Nah, kadang nggak disadari nih, udah sering berulang, ada riwayat rinitis, terus juga ada tambahan keluhan sakit kepala, sakit di wajah, datangnya bilangnya flu, padahal mungkin kalau misalnya pasiennya lebih cerita lagi atau dokternya lebih menggali lagi, ternyata pasien ini bisa saja sinusitis ya. Ada gejala kunci, kalau kita bilang gejala mayor, yaitu nyeri ketika ditekan, wajahnya tuh nyeri. Karena tadi kan posisi dari sinus itu tadi ada di sini, di dekat hidung, ada yang di sini, ada yang di depan frontal, dan ada yang di pipi. Nah, itu biasanya kalau ditekan sakit, itu salah satu kunci dari gejala penyakit sinusitis ini. Bisa dicek di rumah juga ya berarti? Ya, bisa ditekan-tekan. Kok flu tapi wajahnya juga ikutan nyeri, biasanya kan enggak. Terus juga ada gejala sakit kepala, dan yang paling sering juga atau kriteria mayor adalah adanya cairan yang terasa di belakang tuh kayak turun, atau kita sebut dengan postnasal drip.
Jadi lendir, tapi dia lanjut sampai ke kerongkongan, sampai ke belakang. Kayak ada yang ngalir di belakang. Nah itu harus hati-hati untuk jangan sampai itu disamakan dengan common cold. Harus datang ke fasilitas kesehatan untuk digali lebih lanjut apakah pasien ini sinusitis atau bukan. Ya, karena ada komplikasinya nanti di belakang dibahas. Apa yang terjadi kalau sinusitis ini tidak tertata laksana dengan baik. Ya. Oke. Ini ya tadi yang saya bilang ada kriteria mayor, kriteria minor untuk sinusitis ini. Jadi untuk menegakkan pasien dengan sinusitis ini biasanya kita akan lakukan wawancara medis terlebih dahulu atau anamnesis. Kita tanya nih, ada nggak keluhan hidung tersumbat ya? Hidung tersumbat itu kan sangat general ya, tidak spesifik ke sinusitis. Bisa saja dia flu gitu. Flu biasa. Terus nih ada lagi sekurang-kurangnya 2 faktor mayor ya. Yang kedua, keluar sekret dari hidung atau discharge yang purulen. Jadi cairannya itu, lendirnya itu warnanya kuning-kuningan, kuning kehijauan, purulen ya. Berarti ada bakteri di situ. Kemudian nyeri pada wajah nih ya, nyeri pada wajah. Tadi ya? Iya, nyeri pada wajah. Itu salah satu tanda kunci sinusitis. Dan juga ada hidungnya tuh ketika menghidu tuh kurang gitu. Kok ketika cium bau sesuatu berkurang fungsinya, nggak bisa mencium sesuatu atau berkurang. Kemudian ada juga kriteria minor ya. Kriteria minor tuh contohnya seperti sakit kepala ya. Kriteria yang tidak terlalu bukan merupakan kriteria kunci untuk penegakan si sinusitis ini. Kemudian durasinya biasanya lebih dari 12 minggu. Setelah itu nanti dilakukan pemeriksaan sama dokternya, pemeriksaan fisik untuk melihat dan menegakkan apakah pasien ini memang sinusitis atau bukan ya. Ini gambaran ya, gambaran kalau misalnya dilihat direkam pakai alat yang canggih ya ini. Dan nanti dilihat kalau yang normal itu rongganya rongga kosong saja. Rongga kosong hitam gambarannya, tapi kalau yang sinusitis dia lihat ada putih-putih di sini, ada cairannya banyak. Oh iya. Ya, ini ya. Nih, yang harusnya seperti ini, plong. Nih ya. Thickening of the mucosa. Jadi mukosanya menebal. Kayak yang tadi diceritakan di awal. Harusnya kayak gini aja. Bagus ya bentuknya. Begitu. Oke, dokter, sebelum dilanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu. Oke. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito.